Sesuatu yang menurut saya dalam pengamatan saya memprihatinkan ya, adalah bahwa pengetahuan masyarakat Muslim Indonesia tentang ulama-ulama mereka sendiri itu sangat kurang ya. Kajian-kajian yang ada di IAIN, UIN, dan STAIN atau di tempat-tempat lain itu kalau berbicara mengenai ulama itu lebih banyak ulama Timur Tengah. Kita kurang sekali mempelajari, mengetahui ulama-ulama besar kita yang sesungguhnya memberikan perspektif keilmuan, intelektualisme yang tinggi, di samping juga melakukan kontekstualisasi ajaran Islam untuk kepentingan masyarakat Muslim Nusantara sendiri. Terjadi proses kontekstualisasi. Salah satu ulama besar itu adalah Syekh Abdul Rauf Singkel, ya, berasal dari Singkel, Aceh, hidup pada abad 17, lahir tentu saja di Aceh, tapi kemudian pergi ke Hijaz, ke Haramain, ke Mekah dan Madinah untuk belajar Islam. Dia adalah salah satu dari murid Jawi yang sangat terkenal, yang sangat menonjol, ahli di dalam berbagai bidang, ahli dalam bidang fikih, karena Syekh Abdul Rauf Singkel ini juga menulis kitab fikih muamalah yang pertama, namanya Mir'atut Thullab. Kemudian juga ahli tasawuf, menulis berbagai risalah, berbagai kitab mengenai tasawuf, dan juga adalah penulis tafsir dalam bahasa Melayu yang pertama di Nusantara ini. Tafsirnya berjudul Tarjuman Al-Mustafid. Nah, yang menarik dari Syekh Abdul Rauf Singkel ini adalah masa hidup beliau itu adalah masa Kesultanan Aceh diperintah oleh ratu, raja perempuan, ratu. Dan Ratu Aceh ini ada 4 orang. Sultanah Aceh, Sultanah 4 orang ini. Dan pada masa Syekh Abdul Rauf Singkel ini hidup, itu adalah Syekh Sultanah Safiatuddin. Nah, inilah pada masa itu. Dan menariknya adalah bahwa Syekh Abdul Rauf Singkel ini adalah ulama jebolan, ya, jebolan Mekah dan Madinah dan berbagai tempat lain di Arabia, tetapi beliau ini bisa menerima kepemimpinan perempuan, menerima ratu, ya. Jadi dia ketika pulang ke Aceh, beliau ini tidak mengajarkan supaya orang-orang Aceh atau masyarakat Aceh itu mengganti sultanah, raja perempuan dengan raja laki-laki, tapi sebaliknya malah Syekh Abdul Rauf Singkel ini memberikan penjelasan, memberikan kontekstualisasi di dalam fikihnya, dalam fikih muamalahnya, yaitu Mir'atut Thullab, bahwa sungguhnya persyaratan untuk menjadi pemimpin politik di sebuah negara Islam, di masyarakat Muslim, itu tidak harus laki-laki, bisa saja perempuan gitu. Dan oleh karena itulah maka Syekh Abdul Rauf Singkel sendiri kemudian menerima Sultanah Safiatuddin yang sudah berkuasa di Aceh, yang nanti dilanjutkan oleh sultanah-sultanah yang lain sampai jumlahnya 4 orang. Dan saya kira ini adalah suatu presiden yang sangat baik ya, tentang kalau kita berbicara mengenai kesetaraan perempuan di dalam Islam, di dalam masyarakat Muslim. Maka contoh yang diberikan oleh Syekh Abdul Rauf Singkel ini jelas sekali menunjukkan bahwa kepemimpinan politik itu tidak harus atau tidak selalu atau tidak wajib hanya untuk laki-laki saja, dipegangi oleh laki-laki saja, tetapi juga bisa dipegang oleh perempuan, selama tentu saja bisa menjalankan roda pemerintahan, bisa berlaku adil dan seterusnya sesuai dengan tugas-tugas dari kepemimpinan politik yang ada di dalam Islam. Jadi ini saya kira yang menarik dari sini, dan Syekh Abdul Rauf Singkel ini bukanlah ulama yang sembarangan. Sekali lagi, berbagai studi yang dilakukan oleh baik para sarjana Indonesia sendiri maupun para sarjana asing menunjukkan bahwa Syekh Abdul Rauf Singkel ini adalah seorang ulama besar dengan intelektualisme yang tinggi, sampai seorang guru besar tasawuf, Profesor Anne Mary Simmel yang berasal dari Jerman, menyimpulkan bahwa sejauh menyangkut tulisan-tulisan Syekh Abdul Singkel mengenai tasawuf, maka karya-karya tasawufnya itu sangat brilian dan otentik. Nah, ini menurut mendiang Profesor Dr. Anne Mary Simmel. Jadi oleh karena itu saya kira kita masih perlu mengkaji lebih banyak lagi mengenai intelektualisme Islam sebagaimana yang diperlihatkan oleh para ulama kita di masa silam, sehingga kita bisa mengapresiasi pemikiran mereka, dan sekaligus juga kalau bisa insya Allah kita coba kembangkan lebih jauh lagi untuk kepentingan kita di Indonesia ini, di masa hari ini maupun di masa yang akan datang.